Hai Sobat Radias, jangan lupa subscribe channel kami sebagai penyemangat. Terima kasih jika sudah subscribe. Halo Sobat Ikaners Radias. Kali ini Sobat Ikaners, kita menikmati pemandangan ikan cana yellow maru sedang menikmati makanannya. Nah, itu makanannya. Oke Sobat Ikaners Radias, kita sharing beberapa mengenai ikan cana ini ya. Nah, ikan cana terutama yellow maru, bangsa cana, dia mampu hidup dengan kadar air yang lumayan sedikit. Nah, jadi sharing ya sobat. Jadi pernah suatu ketika ini ikan dia loncat dari akuariumnya. Nah, kebetulan untuk Radias atasnya ini hanya dikasih styrofoam saja ya. Nah, sebelumnya ini belum dikasih pemberat. Ya, hanya pemberatnya kayu-kayu kecil aja kayak bekas batangan sapu gitu. Nah, tapi dengan di luar perkiraan si ikan cana ini dia menyundul dengan kekuatannya ini, tumpuannya, kibasannya dia menyundul, akhirnya dia bisa mengangkat styrofoam ini yang akhirnya dia jatuh ke lantai. Oke, jatuh ke lantai ini ya. Oke, ini jatuh ke lantai ini. Oke. Di rumah waktu itu cuma ada anak, istri, anak saya umur 8 tahunan dan istri. Kebetulan istri itu penakut. Jadi buat nangkep cana dia agak takut nih. Karena kesehariannya si cana ini tampangnya begini, agresif. Kalau dia dikasih lihat jari atau botol, toples, nah dia langsung agresif mendekatinya, ngedok ya gitu. Nah, dia loncat ke lantai. Nah, ketika loncat ke lantai, bingung mau ngambilnya bagaimana karena ukurannya di sini lumayan ya, Sobat Ikaners. Ini sudah sekitar kurang lebih adalah 45 sampai dengan 50, tapi ya Radias nggak ukur lagi ya. Nah, ya ukurannya sekitar segitulah. Nah, jadi mau ngambilnya itu susah. Pertama dia licin. Nah, kedua keberaniannya nggak ada. Nah, jadi kurang lebih 40 menit ya di luar air atau di darat. Nah, jadi si cana ini berhasil ditangkap dengan apa? Diserok pakai sapu, pakai kalau orang bilang pengki atau serokannya ya. Nah, jadi langsung ditaruh di bak. Nah, jadi pas Radias ambil dari bak biasanya itu, nah tubuh si cana ini seluruh tubuhnya itu kayak ada semacam lendir-lendir putih ya, lendir-lendir putih kayak semacam kapas gitu ya, kapas tipis. Nah, itu ketika Radias ambil, nah itu dia terkelupas, apa namanya itu, hilang atau keluar ya, atau lepas kapasnya gitu ya. Nah ternyata setelah Radias cari tahu, ternyata kayak yang semacam lendir atau seperti kapas-kapas gitu ya. Nah, itu merupakan kemampuan si cana dia untuk membungkus dirinya atau membuat dirinya itu diselimuti semacam cairan
sehingga menyebabkan tubuhnya itu lembab, mengurangi penguapan dalam tubuhnya, serta dia dapat bernapas. Jadi ukurannya dia lebih lama hidup di darat itu tanpa terkena air hingga mati langsung, lemas seperti itu. Nah, jadi ini adalah kelebihan dari si cana ya. Nah, karena dia kalau ikan lainnya dia lompat langsung dari akuarium atau dari kolam terus ke darat atau ke lantai atau ke tanah, dia setengah jam pun dia langsung mati ataupun lemas dan kebanyakan mati seperti itu. Nah, tapi tidak dengan bangsa si cana ini ya. Oke. Jadi treatment si cana ini lumayan gampang karena untuk habitat airnya pun dia kadar pH-nya rendah pun dia masih dapat hidup, dan airnya pun tidak terlalu banyak dia hidup. Tidak dikasih filter air pun dia bisa hidup, tidak dikasih oksigen pun dia bisa hidup. Nah, cuma lebih baik dikasih oksigen. Oke. Serta tidak rewel makanan, dia tidak pilih-pilih apa aja dia makan. Dikasih nasi makan, cuma jangan kasih nasi ya, karena Radias pernah rasakan, praktekkan, kalau dia dikasih nasi, airnya itu akan keruh dan bau. Si nasi itu ya, si nasi sifatnya itu bisa keruh dan bau. Dan buat si cana sendiri, dia setelah makannya pun kalau dia kekenyangan atau apa, dia bisa muntahkan lagi dan keruh gitu. Dan dia bisa makan jangkrik, bisa makan ulat, bisa makan cacing, kelabang. Nah, bisa makan roti juga. Oke. Jadi apa saja, dia tidak rewel ya. Oke. Samping itu untuk siripnya pun, sirip atas, sirip punggung ya, sirip ekor, sirip perut bawah. Nah, itu menjadi suatu daya tarik sendiri. Ditambah lagi dia agresifnya pada waktu dia lagi makan. Oke guys, itu saja cerita dari Radias yang memelihara cana, pengalaman-pengalamannya dan kejadian-kejadiannya. Overall untuk memelihara cana it's okay. Jadi bagi para yang akan memulai memelihara ikan predator, boleh recommended untuk cana ya. Nah, oke, thank you, dan jangan lupa di subscribe, karena subscribe dari Sobat Radias menjadi semangat untuk kami berbagi konten, informasi, dan yang lainnya. Kalau ada info atau pengalaman, silakan di sharing di kolom komentar. Oke, thank you guys.